Sekarang saya ingin ke Pak Arvin, ketika tadi Prof. Popi sudah menyebutkan apa saja kemudian kebijakan proteksionis dari seorang Donald Trump, khususnya dari sektor perdagangan. Tapi sebenarnya Pak Arvin, apa saja ini fenomena dari Trump Effect yang harus diwaspadai Indonesia dari berbagai sektor? Ya, sebetulnya yang paling harus diwaspadai itu adalah terkait dengan tadi ya yang disampaikan oleh Prof. Popi. Kita harus siap-siap dengan apa namanya kebijakan proteksionismenya Donald Trump ya, yang mungkin tadi apa namanya akan menaikkan tarif sebesar 20-30%, apalagi ke Cina juga sama 60% gitu ya. Dan tentu saja pasti akan kita akan dan Cina akan kelimpahan banyak sekali apa namanya barang yang mungkin sulit untuk masuk ke Amerika Serikat seperti itu. Isu yang lain tentu saja kita harus apa namanya melihat bahwa sebetulnya ada beberapa isu yang kalau saya justru melihat tadi disampaikan oleh di TV One ya bahwa terkait dengan perang Israel Palestina bahwa Donald Trump itu pendukung dari Israel. Ini sebetulnya masih debatable ya. Ada beberapa hal yang menarik saya lihat di beberapa media, termasuk juga di beberapa media di luar ya seperti CNN, BBC, bahwa kemenangan Trump ini tidak terlepas dari apa namanya isu sentimen keberpihakan Joe Biden terhadap Israel ketika perang kemarin ya, Israel dan Palestina, sehingga warga Muslim di Amerika Serikat dan juga para pengusaha Arab di Amerika Serikat itu sebetulnya lebih banyak mendukung Donald Trump begitu. Ini yang kemudian juga sebetulnya jadi modalitas luar biasa bagi Donald Trump untuk apa namanya mendapatkan simpati publik ya kepada apa namanya kepada terutama warga Muslim yang sudah jengah lah, sudah frustrated dengan isu Israel Palestina yang Joe Biden sangat berpihak di satu sisi seperti itu. Isu yang lain ini sebetulnya adalah terkait dengan apa namanya karakteristik dari Partai Republik yang kemudian kita harus lihat apa namanya ketika Donald Trump juga menang di 2017 sampai 2020 masalah politik dan juga masalah multilateralisme yang kemudian diganti dengan unilateralisme seperti itu. Kalau kita lihat kan sebetulnya Donald Trump itu banyak keluar dari apa namanya forum-forum multilateral seperti TPP atau misalkan seperti nuklir Iran yang kemudian karena latar belakangnya pengusaha, dia mencoba untuk mendekati isu-isu ini secara bilateral seperti itu. Memang sebetulnya kalau secara teori ya seperti multilateralisme itu kan hanya norm setting ya, sementara bilateral itu memang punya dampak langsung. Berikutnya mungkin terkait dengan isu lingkungan yang kemudian harus jadi permasalahan dari Trump Effect ini. Oke, baik. Sebelum kita membahas lebih lengkap, Pak Arvin, saya ingin fokus dulu kok. Tadi kan Pak Arvin sempat menyebutkan ya, kalau untuk di konflik Laut Cina Selatan ini eskalasinya tidak akan meningkat. Tapi dengan terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, ini apakah konflik di Timur Tengah eskalasinya akan meningkat atau seperti apa? Karena kita tahu selama ini konflik di Timur Tengah, Israel selalu dikait-kaitkan ada Amerika Serikat di belakangnya atau menjadi sekutu dari Amerika Serikat. Bagaimana menjawab soal ini, Pak Arvin? Baik, ini yang kemudian juga jadi perbincangan kita ketika beberapa kali kita mencoba diskusi apa sih dampaknya begitu ya. Memang narasi yang dikemukakan oleh Trump ketika kampanye kemarin itu tidak spesifik kemudian ingin berpihak lah kepada Palestina, memang tidak begitu ya. Jadi memang masih ada ambigu di sini. Tapi dibandingkan dengan Biden jauh lebih apa ya, lebih memberikan harapan lah kalau menurut saya ketika Trump itu setidaknya dia berusaha untuk menghentikan perang Israel Palestina seperti itu. Tentu saja ini kita tidak pernah bisa apa namanya bisa inikan faktor melihat bahwa Trump dan Republik dan Biden dengan Demokrat itu biaya kampanyenya itu lebih besar itu kan di Joe Biden dan Demokrat seperti itu. Dan banyak sekali pengusaha-pengusaha Yahudi memang lebih banyak menyumbang kepada apa namanya Joe Biden dan Demokrat. Tetapi kan kenyataannya kalau kita lihat sekarang dominasi Republik itu sangat kelihatan. Tidak hanya dengan menangnya Donald Trump, tapi juga di Senat dan di House of Representatives mereka juga menang begitu. Jadi ini sebetulnya apa namanya rakyat Amerika Serikat itu ingin perubahan, meskipun narasi yang dikemukakan oleh Donald Trump itu kan
apa namanya selalu tanda kutip berbau kebencian dan rasialis, tetapi mereka ternyata warga Hispanik, warga Afro-Amerika, lalu kemudian warga Muslim tidak peduli dengan itu. Gitu. Nanti Ini yang kita cukup lihat menarik ya, begitu. Pak Arvin ya, eskalasinya seperti apa. Kita menuju ke Bu Ya. Popi. Prof. Popi, selanjutnya juga ketika tadi dikatakan gaya dari Donald Trump yang cukup konfrontatif, termasuk juga ada informasi Donald Trump ini bahkan berani menabrak kesepakatan dengan WTO. Ini benarkah demikian dan bagaimana kemudian dampaknya ini nanti langsung ke Indonesia, Prof. Popi? Iya. Pada saat Trump menjadi presiden ke-45 Amerika Serikat, telah ditunjukkan keberanian Presiden Trump untuk membatalkan beberapa kesepakatan dengan China, khususnya untuk perdagangan. Dan itu menyebabkan perang ekonomi yang sangat terasa dampaknya ke beberapa negara lainnya. Melihat pada pertumbuhan ekonomi pada saat pemerintahan Biden, di mana walaupun PDB negara tersebut meningkat ya sebesar 8,4%, namun di bawah kepemimpinan Biden ini ada satu hal yang sangat menyengsarakan warga Amerika Serikat, di mana inflasinya sangat tinggi sekali dibandingkan dengan Trump. Karena inflasi yang tinggi ini menyebabkan harga barang-barang semakin meningkat dan sangat terasa sekali kepada golongan menengah ekonomi ke bawah, yang artinya itu adalah golongan para pekerja, di mana untuk harga sepotong roti saja bisa sampai dengan seharga Rp24.000 begitu, atau sekitar 1,5 US dollar. Dan ini menyebabkan satu tren di mana shifting, kenapa Trump menang, karena didukung oleh sekelompok dari kelompok para pekerja dan juga generasi muda yang menyatakan bahwa saya ingin memiliki pendapatan dan saya ingin memiliki satu pimpinan yang mampu menyediakan produk-produk sesuai dengan kemampuan saya. Di mana saat Presiden Biden terasa sekali harga-harga sangat meningkat, kemudian juga untuk harga bensin meningkat dengan drastis sekali. Karena urusan inflasi inilah menyebabkan bagaimana Trump menang secara telak di beberapa negara bagian yang boleh dikatakan gerak perekonomiannya itu lamban. Namun harga BBM ini meningkat. Jadi kita melihat bagaimana peta pemenangan Trump ini adalah terjadi di negara-negara bagian yang aktivitas ekonominya tidak sebegitu besar di negara pinggiran ya, dan menyebabkan pergeseran pemilihan. Di satu sisi juga pada saat zaman Trump mampu memberikan lapangan pekerjaan yang sangat kuat karena mendapatkan masukan ya pajak akan tarif atas tarif yang dikenakan untuk produk-produk yang masuk Prof. Popi, ke negara itu tadi Amerika kita Serikat. tangkap poinnya, artinya Trump effect ini bisa berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Prof. Popi dan juga Pak Arvin atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.